Ada orang Indonesia yang udah pegang kontrak kerja, udah lolos wawancara, udah packing koper, terus di detik-detik terakhir dia gagal berangkat ke Jerman. Bukan karena nilai jelek, bukan karena nggak punya uang, tapi karena satu kesalahan simpel yang sebenarnya gampang banget dihindari asal dia tahu dari awal. Dan sayangnya, kesalahan ini yang paling sering dilakukan orang Indonesia yang pengen Ausbildung. Di video ini saya akan jelaskan semuanya dari nol sampai akhir, apa itu Ausbildung, berapa gajinya, apa syaratnya, sampai kesalahan-kesalahan yang bikin orang gagal berangkat. Halo, selamat datang lagi di channel ini. Kalau kamu baru pertama kali nonton, di sini saya bahas seputar bahasa Jerman, kehidupan di Jerman, dan jalur-jalur buat orang Indonesia yang pengen kuliah, kerja, atau Ausbildung di sana. Video ini saya buat khusus buat kamu yang masih pemula total. Belum tahu apa itu Ausbildung, belum tahu harus mulai dari mana, dan mungkin masih bingung ini beneran bisa dilakuin orang biasa atau enggak. Jawabannya bisa. Tapi ada jalur yang benar dan jalur yang salah. Tonton sampai habis karena di bagian akhir saya akan kasih tahu kesalahan yang paling sering bikin pelamar Indonesia ditolak. Kalau kamu skip itu, kamu bisa mengulang kesalahan yang sama. Oke, kita mulai dari dasar. Ausbildung itu apa sih? Ausbildung adalah sistem pendidikan vokasi di Jerman yang menggabungkan belajar dan bekerja sekaligus. Jadi kamu nggak cuma duduk di kelas dengerin teori. Sebagian besar waktumu justru dihabiskan langsung bekerja di perusahaan, sambil sesekali masuk sekolah kejuruan untuk teori. Coba bayangin kayak magang, tapi bukan magang biasa. Ini magang yang berstatus resmi, digaji setiap bulan, dan di akhir kamu dapat sertifikat resmi yang diakui negara Jerman. Banyak orang mengira Ausbildung itu sama dengan kuliah gratis di Jerman. Ini salah besar, dan saya mau luruskan dari awal. Kuliah itu fokusnya akademik. Kamu belajar teori di kampus dan biasanya nggak digaji. Ausbildung fokusnya praktik kerja. Kamu ada di perusahaan hampir setiap hari dan kamu dapat gaji bulanan sejak hari pertama. Ausbildung juga beda dari kerja biasa. Kalau kerja biasa, kamu langsung dilepas kerja tanpa pendidikan formal. Di Ausbildung, kamu tetap dibimbing, ada kurikulum, ada ujian akhir, dan ada mentor di tempat kerja. Durasinya biasanya 2 sampai 3,5 tahun, tergantung jurusan yang kamu ambil. Setelah lulus, kamu dapat sertifikat resmi yang berlaku di seluruh Jerman, bahkan diakui di beberapa negara Eropa lain. Sekarang kita bahas kenapa banyak orang Indonesia tertarik ambil jalur ini. Pertama, kamu digaji setiap bulan sejak awal Ausbildung. Ini bukan uang saku kecil, ini gaji resmi yang diatur undang-undang Jerman. Kedua, kamu nggak perlu bayar biaya kuliah sama sekali. Bandingkan dengan kuliah di luar negeri yang butuh biaya ratusan juta per tahun. Ausbildung justru sebaliknya, kamu yang dibayar. Ketiga, kamu dapat pengalaman kerja nyata bukan cuma teori di kelas. Begitu lulus, CV kamu sudah punya jam terbang kerja profesional di perusahaan Jerman. Keempat, peluang kerja setelah lulus itu tinggi banget. Banyak perusahaan Jerman justru butuh tenaga kerja terampil dan sering menawarkan kontrak kerja langsung ke Azubi, sebutan untuk peserta Ausbildung begitu mereka lulus. Kelima, ini jadi jalur realistis buat tinggal lebih lama di Jerman. Setelah lulus dan dapat kerja, kamu punya opsi untuk mengurus izin tinggal kerja jangka panjang. Keenam, ini jalur menuju karir profesional yang stabil. Sertifikat Ausbildung itu setara pengakuan dengan keahlian kerja. Jadi kamu nggak mulai dari nol lagi begitu lulus. Intinya, Ausbildung ini cocok buat kamu yang pengen langsung praktik, langsung dapat penghasilan, dan langsung punya masa depan kerja yang jelas. Tanpa harus keluar biaya kuliah yang besar. Sekarang, bagian yang jarang dibahas kreator lain, tapi menurut saya ini paling penting. Kekurangan dan risikonya. Saya nggak cuma mau jual mimpi ke kamu, saya mau kamu ambil keputusan dengan mata terbuka. Pertama, bahasa Jerman itu memang sulit, terutama buat pemula yang belum pernah belajar bahasa asing selain Inggris. Butuh waktu dan konsistensi, bukan sekedar hafal kosakata semalam. Kedua, ada proses adaptasi budaya. Cara orang Jerman berkomunikasi itu cenderung to the point, dan ini bisa terasa dingin buat sebagian orang Indonesia di awal. Ketiga, cuacanya jauh berbeda dari Indonesia. Musim dingin di Jerman bisa gelap dan minim matahari, dan ini mempengaruhi mood sebagian orang terutama di bulan-bulan pertama. Keempat, rasa homesick itu nyata. Jauh dari keluarga, jauh dari makanan rumah, ini tantangan emosional yang sering diremehkan sebelum berangkat. Kelima, ada tekanan kerja. Kamu bukan cuma murid, kamu juga pekerja dengan tanggung jawab nyata di perusahaan. Keenam,
Ausbildung memang nggak cocok buat semua orang. Kalau kamu tipe yang butuh struktur sangat ketat atau susah mandiri, ini bisa jadi tantangan besar. Terakhir, kalau kontrak kerja berakhir lebih awal dari rencana, ada konsekuensi administratif terkait izin tinggal kamu. Aturan detailnya bisa berbeda tergantung kebijakan imigrasi yang berlaku saat itu. Jadi, selalu cek kondisi terbaru sebelum ambil keputusan besar. Saya sampaikan ini bukan buat menakut-nakuti. Saya cuma mau kamu siap secara mental, bukan cuma siap secara dokumen. Nah, kalau setelah dengar risiko tadi kamu masih yakin, sekarang kita masuk ke bagian paling banyak ditanya. Syarat-syaratnya apa aja? Ini bagian yang paling sering ditanyain di kolom komentar, jadi saya rangkum lengkap di sini. Soal usia, kebanyakan perusahaan mencari kandidat usia produktif, umumnya belasan akhir sampai 20-an awal. Meski beberapa jurusan seperti Pflege atau keperawatan cenderung lebih fleksibel. Soal pendidikan, minimal kamu lulusan SMA atau sederajat. Beberapa jurusan teknis kadang meminta latar belakang SMK yang relevan, tapi ini nggak selalu wajib. Soal bahasa Jerman, ini syarat paling krusial. Kebanyakan jalur meminta minimal level B1, dan untuk visa pencarian tempat Ausbildung biasanya diminta B2. Level ini biasa berbeda tergantung kedutaan dan jenis visanya, jadi selalu cek info resmi terbaru. Soal dokumen, kamu butuh ijazah yang dilegalisasi, terjemahan resmi ke bahasa Jerman, dan biasanya apostil dari instansi berwenang di Indonesia. CV kamu harus dibuat dengan format Eropa, disebut Europass, rapi dan jujur, bukan asal tempel dari template. Motivationsschreiben, semacam surat motivasi. Ini penting banget. Perusahaan Jerman pengen tahu kenapa kamu tertarik ke jurusan itu, bukan cuma pengen keluar negeri doang. Paspor kamu harus punya masa berlaku yang cukup panjang, biasanya minimal 6 bulan dari rencana keberangkatan. Untuk visa, kamu perlu kontrak Ausbildung yang sudah ditandatangani sebelum mengajukan visa Ausbildung ke Kedutaan Jerman di Jakarta. Pengalaman kerja biasanya nggak wajib untuk pemula, tapi jadi nilai plus kalau kamu sudah punya, terutama untuk jurusan seperti hotel atau gastronomi. Sekarang, jurusan apa saja yang paling sering diambil orang Indonesia? Yang pertama, Pflege atau keperawatan. Ini paling populer karena Jerman kekurangan tenaga kesehatan secara besar-besaran. Peluang diterima cukup tinggi dan banyak program kerjasama resmi untuk jurusan ini. Hotel. Cocok buat kamu yang suka dunia perhotelan dan pelayanan. Kamu belajar mulai dari front office sampai manajemen operasional hotel. Gastronomi. Ini dunia kuliner dan restoran. Cocok buat yang punya passion di dapur atau pelayanan makanan minuman profesional. IT. Permintaan tenaga IT di Jerman terus naik. Jurusan ini cocok buat kamu yang suka logika, coding, atau sistem komputer. Industri. Ini mencakup produksi dan manufaktur skala besar, biasanya di pabrik-pabrik besar Jerman yang butuh operator terlatih. Teknik. Luas cakupannya dari teknik mesin sampai teknik konstruksi. Cocok buat yang suka hal-hal teknis dan hands-on. Mekatronik. Gabungan mekanik dan elektronik, biasanya dipakai di industri otomotif dan robotik. Elektronik. Fokus ke sistem kelistrikan dan perangkat elektronik. Permintaannya stabil di berbagai sektor industri. Perdagangan atau handel. Ini cocok buat kamu yang suka dunia bisnis, penjualan, dan manajemen toko atau perusahaan dagang. Setiap jurusan ini punya jalur masuk dan tingkat persaingan yang berbeda-beda. Jadi penting buat riset jurusan yang paling cocok sama minat dan kemampuanmu. Bukan cuma ikut tren. Dari 9 jurusan tadi, nanti di FAQ, saya juga bahas mana yang paling gampang diterima buat pemula. Tapi sebelum itu, kita ngomongin yang paling ditunggu-tunggu. Gajinya. Ini bagian yang paling banyak dicari orang. Jadi saya jelasin pelan-pelan. Gaji Ausbildung itu beda-beda tiap jurusan, dan ini wajar. Faktornya termasuk jenis industri, lokasi perusahaan, ukuran perusahaan, dan ada tidaknya perjanjian kerja kolektif atau tarif Vertrag di sektor itu. Sebagai gambaran, pemerintah Jerman menetapkan gaji minimum Ausbildung atau Mindestausbildungsvergütung di tahun 2026. Angka minimum ini sekitar 724 euro per bulan di tahun pertama, dan angka ini biasanya naik tiap tahun mengikuti aturan resmi. Ini
angka minimum ya, bukan patokan pasti. Banyak jurusan seperti Pflege biasanya dibayar jauh di atas minimum ini. Kadang bisa 2 kali lipatnya, tergantung rumah sakit atau institusi tempat kamu Ausbildung. Di tahun kedua, gajinya naik lagi sesuai persentase yang sudah diatur undang-undang. Biasanya kenaikannya itu signifikan dibanding tahun pertama. Di tahun ketiga, biasanya ini gaji tertinggi selama masa Ausbildung, karena kamu dianggap sudah lebih terampil dan tanggung jawabmu di perusahaan semakin besar. Yang perlu kamu ingat, angka-angka ini berubah setiap tahun, karena disesuaikan pemerintah Jerman, dan bisa juga berbeda tergantung negara bagian tempat kamu Ausbildung. Jadi, sebelum kamu ambil keputusan, selalu cek angka terbaru langsung dari sumber resmi seperti situs BIBB atau kontrak kerja yang ditawarkan ke kamu. Jangan cuma dari video ini atau dari agent. Sekarang, biar kamu nggak kaget, kita bahas biaya yang diperlukan untuk persiapan keberangkatan. Kursus bahasa Jerman biasanya jadi pengeluaran terbesar di awal, apalagi kalau kamu mulai dari 0 sampai level B1 atau B2. Ujian sertifikasi bahasa seperti ujian Goethe Institut juga ada biaya sendiri, dan biasanya kamu perlu ambil di level tertentu sebagai syarat visa. Legalisasi dokumen dan apostil. Itu proses administratif yang juga makan biaya dan waktu, jadi jangan disepelekan. Terjemahan dokumen resmi ke bahasa Jerman juga wajib dilakukan oleh penerjemah tersumpah, dan ini ada biayanya. Pembuatan paspor. Kalau kamu belum punya, ini juga perlu dianggarkan di awal. Biaya visa sendiri relatif terjangkau dibanding komponen lain, tapi tetap perlu disiapkan. Tiket pesawat sekali jalan ke Jerman. Ini fluktuatif tergantung musim dan maskapai. Dan yang sering dilupakan, dana cadangan. Kamu butuh uang pegangan buat bulan-bulan pertama sebelum gaji Ausbildung benar-benar stabil masuk ke rekeningmu. Totalnya bervariasi tiap orang, tergantung sudah sejauh mana kemampuan bahasamu, dan lewat jalur mandiri atau lewat lembaga. Yang penting siapkan dari jauh-jauh hari, jangan mepet. Sekarang bagian paling praktis, urutan langkahnya biar kamu nggak bingung mulai dari mana. Langkah 1, belajar bahasa Jerman dari dasar. Mulai konsisten dari sekarang, jangan tunggu-tunggu nanti kalau udah niat banget, karena ini proses paling panjang. Tips di langkah ini, latihan setiap hari walau cuma 15 menit, itu jauh lebih efektif daripada belajar maraton sekali seminggu. Langkah 2, ambil sertifikat resmi seperti Goethe sertifikat sesuai level yang dibutuhkan jurusan incaranmu. Tips di sini, cek dulu jurusan incaranmu butuh level berapa, biar kamu nggak over prepare atau malah under prepare. Langkah 3, siapkan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, dari ijazah sampai CV format Eropa. Tips di langkah ini, mulai siapkan dokumen jauh sebelum kamu benar-benar melamar, karena proses legalisasi itu makan waktu. Langkah 4, cari lowongan Ausbildung yang sesuai jurusan dan levelmu, baik lewat platform resmi maupun jalur institusi terpercaya. Tips di sini, jangan cuma lamar satu tempat, tapi juga jangan asal tembak ke semua jurusan tanpa riset. Langkah 5, kirim lamaran lengkap dengan CV dan Motivationsschreiben yang personal, bukan template generik. Langkah 6, kalau lolos seleksi berkas, kamu akan diundang interview, biasanya online dulu di tahap awal. Tips di sini, latihan interview dalam bahasa Jerman sederhana itu penting, karena mereka juga menilai kemampuan komunikasimu bukan cuma jawabanmu. Langkah 7, kalau lolos interview, kamu akan menerima kontrak Ausbildung resmi dari perusahaan. Langkah ke-8, dengan kontrak ini, kontrak yang di tangan, kamu ajukan visa Ausbildung ke kedutaan Jerman. Langkah ke-9, setelah visa disetujui, kamu bisa mulai urus keberangkatan, tiket, dan persiapan akhir sebelum terbang ke Jerman. Urutan ini kelihatan panjang banget, tapi kalau dijalani step by step, ini jauh lebih terarah daripada bingung mau mulai dari mana. Ini bagian yang saya sebut di awal video, kesalahan yang bikin banyak pelamar gagal padahal sebenarnya gampang dihindari. Kesalahan pertama, melamar padahal bahasa Jerman masih nol besar. Perusahaan bisa lihat dari interview awal kalau kamu belum siap, dan ini langsung bikin peluangmu turun drastis. Kesalahan kedua, CV asal-asalan. Format nggak sesuai standar Eropa atau isinya cuma copy paste dari template tanpa disesuaikan.
Ini kelihatan banget sama recruiter. Kesalahan ketiga, mengandalkan agen sepenuhnya tanpa mau paham prosesnya sendiri. Ujung-ujungnya kalau ada masalah di lapangan kamu bingung karena nggak pernah benar-benar paham alurnya. Kesalahan keempat, nggak riset jurusan sebelum melamar. Banyak yang asal ambil jurusan yang katanya gampang diterima, padahal ternyata nggak cocok sama sekali sama minatmu. Kesalahan kelima, enggak memahami isi kontrak sebelum tanda tangan. Ini penting banget karena kontrak ini yang menentukan hak dan kewajiban selama Ausbildung. Kesalahan keenam, percaya begitu saja sama informasi yang viral di media sosial tanpa mengecek ke sumber resmi. Banyak klaim yang terdengar meyakinkan tapi ternyata sudah kadaluarsa atau memang tidak akurat. Kalau kamu ngerasa relate sama salah satu dari ini, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah tahu dan bisa mulai perbaiki dari sini. Sekarang, saya jawab pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar. Apakah harus lewat agen? Nggak harus. Kamu bisa daftar mandiri langsung ke perusahaan Jerman, asal kamu paham prosesnya dan siap urus dokumen sendiri. Apa bisa daftar sendiri? Bisa banget. Banyak yang berhasil daftar mandiri tanpa agen, tapi memang butuh riset dan kesabaran ekstra. Apakah bisa menikah saat Ausbildung? Secara hukum bisa, tapi ini menyangkut komitmen waktu dan finansial besar, jadi pertimbangkan matang-matang dulu situasi pribadimu. Apakah boleh pindah jurusan? Ini tergantung kondisi dan alasan kepindahan, serta aturan yang berlaku saat itu. Jadi sebaiknya konsultasikan ke pihak berwenang atau institusi yang menaungi Ausbildungmu kalau situasi ini muncul. Apakah setelah lulus langsung kerja? Enggak otomatis, tapi peluangnya tinggi. Apalagi kalau performamu selama Ausbildung bagus dan perusahaan memang butuh tenaga kerja. Apakah bisa lanjut kuliah setelah Ausbildung? Bisa. Banyak lulusan Ausbildung yang lanjut studi lebih tinggi di Jerman karena pengalaman kerja mereka justru jadi nilai tambah. Oke, kita sudah bahas banyak banget hari ini. Ausbildung itu jalur nyata buat kamu yang mau kerja dan tinggal di Jerman, tapi bukan jalan pintas tanpa usaha. Kamu tetap butuh persiapan bahasa yang serius, dokumen yang rapi, dan mental yang siap menghadapi tantangan. Yang paling penting, jangan buru-buru melamar sebelum kamu benar-benar paham prosesnya. Pelan-pelan tapi terarah itu jauh lebih baik daripada buru-buru tapi akhirnya gagal di tengah jalan. Kalau kamu ingin belajar bahasa Jerman dari nol, jangan lupa subscribe karena setiap minggu saya membahas tips belajar bahasa Jerman, kehidupan di Jerman, dan panduan lengkap seputar Ausbildung.